Halo para sosmeder yang ada di penjuru sosmed, bagaimana kabarnya? Film sekali ini bergenre julu taluntik alias perdetektifan. Mungkin tidak asing bagi kalian dengan nama Sherlock Holmes, detektif yang tak pernah gagal dalam investigasinya hingga ia mampu membongkar trik yang dilakukan oleh penyihir. Supados tenyang kolong kana waktos, sediakan rokrak dan kopi hitam. Mari kita ngaca. Film memperlihatkan Sherlock Holmes ini dia tampangnya berniat menggagalkan ritual yang dilakukan Lord Blackwood di gedung bawah tanah parlemen. Di dalam ia menganalisa hipotesis prediksinya untuk mengalahkan orang yang hendak ia lawan. Dimulai dengan memukul pita suara, memukul gendang telinga, memukul tulang rusuk, dan yang terakhir tempurung lututnya. Tiba-tiba saat penyihir LB alias Lord Blackwood sedang melakukan ritual, ia diawasi oleh Holmes dari kejauhan. Tiba-tiba Holmes diserang orang namun digagalkan oleh Dr. Watson, koleganya Holmes. Lalu mereka pun turun untuk melawan pengikut LB. Setelah menggagalkan ritual itu, Watson hendak menyerangnya namun terhenti sebab Holmes melihat sebuah kaca tipis. Hebat kan, saking jelinya ia bisa lihat trik LB. Kemudian, petualangan Sherlock Holmes pun dimulai. Deserves your attention more than he. You seem surprised. Clarky? Sir. We've one for the doctor. And one... You were supposed to wait for my orders. Cheese! Esoknya gempar berita Blackwood sudah ditangkap dan akan dihukum mati sebab sudah memakan 5 korban karena ritualnya. Berganti pada Watson sedang berbincang dengan Kapten Philip, tiba-tiba mereka mendengar suara tembakan. That was gunfire. No. No. Good God. Watson menenangkan si kapten kalau itu hanya suara ketokan palu. It's quieter downstairs. Setelah itu, Holmes cerita pada Watson jika ia berniat akan membuat peredam senjata api karena pada masa itu alat canggih pun belum berkembang. Tak lama, Hudson menyajikan makanan ringan tapi malah digoda oleh Holmes yang sedikit cunihin. As per usual. There's enough of that in you already. Don't touch. Tiba-tiba Watson mengetahui kiciknya alias Gogog terkapar karena diberi obat bius oleh Holmes yang selalu menjadikannya bahan praktek. So you're free this evening? Absolutely. Di restoran, Holmes bersama Watson dan Mary, calon istrinya Watson, sedang berbincang. Di sela obrolannya, Holmes menceritakan masa lalu Mary jika ia sudah pernah menikah tapi ia meninggalkan suaminya. Kenapa Holmes tahu? Karena ia melihat bekas cincin di jari Mary. Tapi yang sebenarnya Mary ditinggal mati suaminya. Dengan rasa marah dan sedih, Mary pun membanjur Holmes yang lancang membuka rahasia pribadinya di halayak umum. Lalu Mary dan Watson pergi. Emang hebat sih prediksinya Holmes. Tapi tidak bisa lihat sikon maneh mah atuh da. Jadi nawe dibanjur. Lanjut. Di penjara, seorang polisi sakalor depan sel LB langsung dilarikan ke rumah sakit. Lalu LB minta penjaga supaya dipertemukan dengan Holmes sebelum dihukum mati. Di lain sisi, Holmes sedang bertarung di arena gulat dan menganalisa hipotesis prediksinya agar lawannya kalah. Traumatized solar plexus.
Brick crack. Seketika orang-orang terdiam melihat Holmes melumpuhkan lawannya dengan beberapa pukulan. Mengerikan. Paginya, simpatisan LB meminta aparat untuk melepaskannya. Di penjara, LB berniat akan membunuh 3 orang agar kekuatannya sempurna jika nanti ia bangkit dari kematian, dan juga menantang Holmes untuk membuktikan secara logis perihal kebangkitannya nanti. Singkat cerita, di persidangan, LB dijatuhi hukuman mati. Down in the beginning. Setelah itu, Watson memeriksa dan meyakinkan kalau LB sudah mati. The end of Lord Blackwood. Esoknya, Irene, sosok wanita yang mampu mengakali Sherlock Holmes, tiba-tiba meminta bantuan untuk mencari orang bernama Luke. Awalnya Holmes menolak, tapi Irene kekeh. Jadi dengan terpaksa ia harus membantunya. Gave me our old room. You remember the grant? They gave... Thanks, Doctor. Saat Irene di kereta kuda, tiba-tiba ada seorang pengemis tapi malah ditodong oleh kliennya. Go save the Queen. Get off out of it. Go save the Queen. Berganti pada Watson tertawa puas saat mengetahui akal-akalan Irene, tapi Holmes ada rasa curiga padanya hingga menyamar jadi pengemis untuk mencari info siapa dalangnya. Ternyata orang yang bersama Irene bukan orang sembarangan. Aneh kira pengemis asli, ternyata Sherlock Holmes. Mantap juga nih film. Wajib nonton para sosmeder. Tak lama, polisi Clarke datang menjemput Holmes atas perintah Inspektur Lestrade untuk melihat makam LB yang hancur dan saksinya adalah penjaga TPU. He claims he saw him walking through the graveyard just this morning, sir. Saat penjaga TPU diinterogasi, Lestrade heran kenapa tembok makam setengah ton bisa hancur dan meminta Holmes untuk memecahkan misteri ini. Ketika peti jenazah dibuka, ternyata orang yang di dalam peti bukan LB melainkan Luke Leonard, si tebol yang dicari Irene. Diperkirakan dia mati 10 atau 12 jam lalu. I know. England and St. George. Saat sedang mencari alamat Luke, perjalanan mereka terhenti oleh paranormal yang mengetahui tentang Mary. Peramal itu mengatakan jika Watson nanti akan menikah dengan Mary. Go on. Oh, I see. A marriage. Oh, you will be married. Setibanya di lokasi, mereka gercep mencari barang bukti. Russ. Dan ternyata Luke itu anak buah LB. Lah, terus si Luke dibunuh sama siapa atuh? Tak lama, datang 3 orang yang akan membakar tempat itu sampai akhirnya mereka bertarung. Or potatoes. Saat Holmes kewalahan melawan Draget, Watson datang langsung menembaknya. Tiba-tiba
Sebelum lanjut ke alur ceritanya lagi, jangan lupa like, comment, share, dan subrek-nya. Intro. Dari kegaduhan tadi mereka ditangkap polisi. Tak lama Watson bebas karena jaminan dari Mary. Lalu Lestrade datang menjemput Holmes dan akan dipertemukan dengan seseorang. Places. They're the ones who bailed you out. Now clean up and make yourself presentable. Sorry to inconvenience you, sir. But I'm... Di suatu tempat entah di mana Holmes juga tak tahu karena kepalanya ditutup, belok sana belok sini dan mencium aroma roti bakar terbaik kota tersebut. Hingga akhirnya ia berhadapan dengan Sir Thomas yang dijuluki Lord Justice. Sir Thomas tercengang oleh kejeniusan Holmes yang mampu menebak dirinya secara detail dan tahu kalau ia kepala kuil 4 orde dilihat dari cincin yang dipakainya. Kemudian datang Soar, sekretaris gedung 4 orde, dan Standish duta besar Amerika meminta Holmes untuk menghentikan LB sebab khawatir orang-orang terpengaruh oleh trik dan ucapannya. Sebelum pergi, Holmes memperhatikan bentuk tubuh Thomas dari atas sampai bawah dan akhirnya terbongkar kalau Sir Thomas itu ayahnya LB. Thomas pun terdiam dan memohon untuk merahasiakannya. And we want to keep it that way. Di hotel, Holmes memberitahu Irene perihal tewasnya Luke. Ia harap Irene pergi dari kota tersebut karena khawatir jadi target LB selanjutnya. Lalu Irene menyuruh Holmes mencium aroma amer. Tiba-tiba iya, Holmes teler terkena obat bius yang diamer tadi. Malamnya Sir Thomas yang lagi asik mandi, tiba-tiba LB muncul dan mengambil cincinnya, yang mengakibatkan Sir Thomas mati. Esoknya Clarke menceritakan kronologi kematian Sir Thomas yang sangat janggal dan ia minta Holmes untuk mencari penyebab kematian ini. Holmes menyuruh Clarke mencari barang bukti baru. Tak lama, Holmes masuk ke ruangan rahasia Thomas dan menemukan beberapa bukti baru. Di gedung orde, Soar menyatakan dirinya sebagai pengganti Sir Thomas yang didukung LB. Tak lama LB datang dan ingin menguasai Inggris dengan sihirnya. Namun Standish menolak keinginannya. Tiba-tiba Rule are with me, Standish. But these men... No man can control. I am not. These... Di waktu Januari, Holmes bersama Watson pergi ke rumah jagal untuk mencari info tentang LB. Setibanya di lokasi, mereka mendengar suara LB tapi tidak ada jerimnya. A gift for you. Tiba-tiba mereka kaget lihat Irene yang hampir terbakar dan langsung diselamatkan. This game was designed to hurt. It's warm in here, Watson! Thank you. Tak lama Watson langsung mengejar LB, namun sayangnya jebakan terinjak. Setelah itu Clarke menyuruh Holmes pergi karena ia menerima surat penangkapan Holmes dari Soar. Di rumah sakit akhirnya Watson selamat dari jebakan bom itu.
Di sisi lain, Irin yang hendak pergi dari kota itu dilarang oleh kliennya karena si klien kekeh ingin mempermainkan perasaan Holmes dan mencari benda yang dibuat Luke untuk LB. Finish the job, or the next dead body Riordan was making for Blackwood. Terlihat Holmes sedikit stres dengan kasus yang dihadapinya sampai ia menggambar pentagram dan menyalakan lilin. Awas, bukan buat ngepet tapi buat investigasi. Esoknya Irin dan Watson masuk ke gambar pentagram tersebut. Holmes menjelaskan metode yang digunakan LB adalah ritual mistik yang dikembangkan berabad-abad oleh kuil 4 Orde. Ia harap LB ditemukan dengan metode mistik yang mirip mitologi Yunani, ialah Sphinx, makhluk berkepala manusia, bertubuh singa, berkaki sapi jantan, bersayap elang. Dimulai dari kebangkitan LB memakan 3 korban yang bersangkutan dengan kuil. Pertama, si Ceboluk mewakili sosok manusia, mayatnya ditemukan di TPU. Kedua, Sir Thomas mewakili sapi jantan yang selalu menggunakan cincin berkepala sapi. Ketiga, Standish mewakili elang dan matinya di gedung elang yang sudah ada selama 1 abad dan menjadi tempat berkumpulnya sekte kuil 4 Orde. Dan yang terakhir singa. Lalu Holmes meletakkan kayu di tempat singa dan ternyata peta itu menunjukkan gedung parlemen, yang dimana LB akan melancarkan aksinya di gedung tersebut. Seketika, Irin dan Watson pergi dan Holmes ditangkap oleh Lestrade. You got the next best thing. Terlihat Holmes dihadapkan pada Soar oleh Lestrade yang sudah jadi sekutu sekte 4 Orde sampai ia memukulnya. And the order. Holmes merasa dirinya dalam bahaya menutup lubang api dan bicara tentang mitologi Sphinx bertubuh singa. Singa yang dimaksud ialah gedung parlemen, di mana para tetua dan aparat tertinggi akan hadir di sana. Lalu Holmes memprediksi sepatu dan celana yang dipakai Soar sama persis dengan pengikut LB. Ia juga tahu kalau Soar diangkat jadi ketua sekte 4 Orde. Saat Soar berbalik, ruangan itu penuh asap. Tiba-tiba, No, but I don't care much. What simply wanted to know the location of Blackwood's final ceremony. The red brick dust on your knee from where you've been kneeling. Your boots from where you've been walking. Thumb from where you've been vowing. A small bandage on your... You and Black... Faint aroma of excrement from where... Your government will be present. ya Holmes pun selamat. Lalu Holmes cerita pada Watson jika akting Lestrade sangatlah baik. Lalu Holmes pun pergi ke bawah tanah gedung parlemen. That leads us to the sewers. Right away, sir. Di luar gedung banyak pendemo ingin LB segera ditangkap. Di lain sisi Holmes menemukan sebuah alat pembuat uap yang nantinya uap tersebut masuk ke parlemen dan akan meledak. Dibantu Irin, mereka mengakalinya agar tidak berfungsi. Within seconds of its administration, except that they're welded in, it will travel up that shaft and filter through the ventilation. Di sana, LB memerintahkan semua orang untuk mematuhinya, jika tidak ia akan meledakkan gedung tersebut. Tiba-tiba, All other will perish. Time, I will summon the dark power. ia alat kontrolnya rusak. Bersamaan dengan itu, Watson dan Holmes melawan Dranger, dan Irin pun pergi. Terima kasih para sosmedar yang sudah menyaksikan alur cerita Sherlock Holmes yang mampu membongkar trik LB secara logis. Meski ada beberapa plot twist yang tak terduga, seperti Holmes menyamar jadi pengemis demi mencari informasi siapa yang menyuruh Irin, cocoklah buat para sosmedar yang suka film perdetektifan. Sekian dari saya dan saksikan lagi cerita selanjutnya.